Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini masih Nitya dengan Ibu Listiani, dan kita masih akan membahas terkait topik kita hari ini, work from home, open laptop versus open order. Nah, Bu Yani, kita udah di segmen 3 nih Bu Yani, dan tadi di segmen 2 akhir kita sudah membahas kalau memang kerentanan setiap individu itu berbeda-beda ya Bu Yani ya, sehingga yang mempengaruhi tadi ada pengalaman, kemudian mindset gitu, dan itu bisa dirubah ya Bu Yani ya. Tergantung gitu, meskipun tidak cepat begitu ya Bu Yani. Dan tadi juga tantangannya sudah ada, yang pertama itu tekanan psikososial, kemudian ada tekanan akibat ketidakpastian gitu. Nah, ini tantangan ketiga yang kayaknya kita semua merasakan nih Bu Yani. Kan kita sekarang di rumah aja ya, tagline di rumah aja. Otomatis kita ruang privasinya tidak setebal dulu gitu, karena kita harus berbagi ruang gitu istilahnya ya, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami dan sebagainya. Nah, ternyata itu tantangan juga ya Bu Yani ya? Sangat menantang. Padahal kalau kita lihat, kalau kata orang zaman dulu, rumah lingkungan yang nyaman, tapi ternyata ada tantangannya juga. Itu kenapa bisa terjadi Bu Yani? Kenapa rumah menjadi tidak senyaman dahulu? Betul. Ini karena seperti tadi di awal saya mengatakan ada banyak peran di sini yang seharusnya dia punya posnya sendiri-sendiri dulu gitu ya. Sekarang membaur. Sehingga tidak ada lagi ruang gitu ya untuk diri kita secara personal gitu. Jadi semuanya udah jadi satu ya, kita sebagai pekerja ya di situ, kita sebagai istri ya di situ, kita sebagai suami ya di situ, kita sebagai bos juga ada di tempat yang sama, sebagai ayah, sebagai anak, semuanya gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tidak ada lagi pembatasan ruang gitu ya. Artinya ruang kita secara pribadi menjadi tidak ada lagi. Me time kita udah nggak ada gitu ya. Kalau dulu kita bekerja, kita punya me time di office gitu kan. Kita bisa dengan sangat konsentrasi memikirkan apa yang ada di depan kita gitu ya. Tapi sekarang kan nggak bisa. Begitu mau ngetik, mungkin anaknya, "Ma, ini nomor 2 jawabannya apa?" Saya yakin pemirsa di rumah pasti ada yang itu saya banget. Itu gua banget tuh gitu ya. Mungkin begitu, atau misalnya aja kadang-kadang tidak hanya dari keluarga inti ya, tetangga misalnya tahu kita di rumah, mereka mungkin pinjam apa atau minta apa, itu nggak ngelihat ini jam kerja atau apa. Kalau dulu kan mereka baru sore gitu baru kan. ada gitu ya. Kalau sekarang pas lagi mau ngetik, mau nyelesain apa, ada yang panggil-panggil, "Bu, tolong, Pak, tolong." Nah, itu menjadikan ada batasan yang menjadi tidak jelas gitu ya. Kita ini ada di peran yang mana, sehingga kita sebagai pribadi menjadi ruang gerak kita menjadi ini gimana nih gitu. Iya, benar-benar dibatasi ya. Itu yang benar-benar pembatasan gitu. Itu yang kita maksud tekanan pembatasan, dan ini untuk sebagian besar orang ini menjadi sangat tidak nyaman ya. Ini konflik ini yang sulit mereka kelola akhirnya. Karena pada akhirnya tidak tahu jam kerja itu sebenarnya sampai jam berapa, karena mungkin mereka kayak tadi karena diganggu atau tidak konsentrasi, akhirnya mereka harusnya yang dulu kerja sampai jam 5 udah beres, sekarang bisa jadi jam 12 malam baru dikerjain lagi gitu kan, menjadi sangat rancu. Betul. Ditambah lagi mungkin mau cari refreshing keluar, kita pembatasan masyarakat di lingkungan, di sosial. Batasin lagi tau gerak kita lagi ya. Gitu. Jadi pembatasannya double pemirsa, tidak hanya di lingkungan tapi di rumah juga terbatas begitu. Itu menunjukkan juga kalau ternyata kita juga selain makhluk sosial juga makhluk individu ya. Kalau dulu, nah ini mungkin karma buat kita tanda kutip gitu ya. Kalau dulu kita kan ketemu banyak orang sibuk di gadget gitu kan. Nah, sekarang udah dikasih gadget mampus loh. Jadi pusing juga gitu ya. Jadi malah merindukan gitu ya. Karena ya pada dasarnya kita masuk sosial sih gitu ya. Jadi kita kangen juga untuk punya ruang yang lebih luas gitu ya. Artinya kita bisa betul-betul mengatur peran-peran kita dengan lebih baik. Kapan saya berperan profesional, kapan saya berperan domestik, kapan saya harus berperan sosial gitu. Kalau sekarang kan nggak ada nih, nyampur semua ya. Betul. Jadi memang benar-benar harus siasatlah kita membuat itu lingkungan menjadi nyaman gitu ya Bu Yani. Oke, kalau kita lihat Bu Yani, apakah ini mempengaruhi fondasi keluarga atau hubungan antar anggota keluarga? Exactly, bener banget. Itu signifikan banget. Nah, itu gimana? Kenapa? Karena balik lagi, ketika semuanya membaur jadi satu gitu ya, tidak ada lagi ibarat warna. Saya bilang saya tidak bisa membedakan mana merah, mana kuning. Pasti akan sangat chaos ya. Sehingga
konflik yang muncul itu akan sangat rentan terjadi. Contoh nih, saya lagi bilanglah misalnya saya lagi siaran online gitu ya, ngajar dan sebagainya. Tiba-tiba anak datang atau suami datang minta sesuatu, mengganggu lah istilahnya. Bete nggak? Iya. Marah nggak? Iya. Otomatis mungkin karena kita marah, agresif, akhirnya kata-kata yang keluar mungkin tidak menyenangkan. Si penerima bete juga dengerin, nggak ngomong seharian, gitu kan? Atau si anak misalnya lagi main, lagi apa, karena dia memang harus kan sekolah di rumah, nggak ada batasan waktu lagi, dipanggil untuk kerja tugas, bete nggak? Iya. Marah nggak sama orang tuanya? Iya. Konflik lagi, sehingga akhirnya pondasi keluarga kita yang tadinya udah tertata gitu ya, ada waktu family time, ada school time, ada work time, ini menjadi rancu. Akhirnya yang terjadi adalah balik lagi seperti tadi, konflik-konflik kembali muncul gitu ya, sangat rentan gitu. Jadi itu apa namanya, apakah berefek panjang juga Bu Yani? Kalau efek panjangnya, nah ini tergantung saya bilang bagaimana keluarga ini pada akhirnya mengelola kondisi sekarang. Kalau ini dibiarkan tentu akan berefek jangka panjang gitu ya, dan sangat tidak baik. Akhirnya lama-lama anak, ayah, ibu dan keluarga yang lainnya akan sangat berjarak karena mereka sama-sama males kan. Aduh malas dah daripada marah-marah gitu ya. Bener. Tapi kalau ini bisa dikelola dengan baik, sebenarnya ini memberikan satu ruang baru sebenarnya buat keluarga. Bahwa ya inilah saya mengenal pekerjaan ibu saya mengenal pekerjaan ayah saya, dan saya tahu anak saya selama ini kesulitan belajarnya di mana gitu ya. Jadi balik lagi tergantung sekarang bagaimana individu menyiasati kondisi ini dan gitu. Komunikasi gitu ya. Betul sekali, tentunya larinya pasti ke komunikasi juga gitu. Nah Bu Yani kan sebagai psikolog PIO ya, industri organisasi gitu. Selama ini nih pasti pernah berhubungan dengan tenaga kerja begitu ya Bu Yani ya. Selama ini keluhan yang paling sering muncul apakah dari rumah Bu Yani? Kalau Bu Yani lihat. Keluhan apa dulu nih maksudnya? Keluhan terkait dengan pekerjaan ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi cocok dengan tajuk kita ya, open order atau open laptop gitu ya. Banyak sekali teman-teman dan klien-klien saya gitu yang dari industri selalu mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka tidak selesai. Gitu. Saya tanya, apakah jumlah pekerjaan ditambah selama pandemi? Tidak sebenarnya. Mereka mengerjakan sama seperti yang biasanya, cuman sekarang metodenya aja online. Artinya tidak ada penambahan beban kerja. Tapi ternyata yang menjadi masalah adalah waktu kerja. Baik. Ketika saya tanyakan kenapa waktu kerja, kenapa kamu nggak set aja gitu ya, dari jam 7 atau dari jam berapa biasanya kamu office, ya sama jam segitu gitu ya. Nggak bisa Bu gitu. Kenapa nggak bisa? Karena direcokin. Yang lainnya apa? Yang mumpung di rumah, akhirnya ya Ibu tahulah sekarang kondisi ekonomi tidak stabil. Ada yang beberapa misalnya kayak pasangannya sudah di PHK, tidak menghasilkan lagi. Ada juga yang walaupun tidak di PHK tapi tidak digaji gitu ya. Ada juga yang keduanya masih digaji tapi setengah dari pendapatan biasanya. Dia bilang ya ini yang saya harus covering. Jadi saya juga ya dikit-dikit jualan atau dikit-dikit bantulah kayak ngasih les tambahan atau apa gitu ya. Nah ini yang saya bilang open order tadi gitu ya. Artinya kita akhirnya mengerjakan sesuatu di luar dari yang biasanya dan dari pekerjaan kita yang akhirnya mengganggu gitu. Ketika dia mengatakan tidak selesai, performa menurun, ternyata bukan karena beban kerja bertambah, tapi karena ada ini, saya mau ngerjain atau saya mau nerima yang lain gitu. Itu yang terjadi. Benar. Tapi benar ya, apalagi sekarang juga kita lihat meskipun sudah canggih ya, kita bisa berjualan gitu melalui Instagram, tapi tetap yang namanya pekerjaan profesional itu juga menjadi terhambat ya. Betul sekali. Dan parahnya untuk sebagian orang, sebagian besar saya bilang sekarang, uang tunai itu kan menjadi sangat berharga sekarang dibandingkan yang sifatnya investasi. Begitu mereka tahu ada sisi lebih bisa menghasilkan uang tunai dengan lebih cepat, mereka biasanya lari ke sana.
sebut saja kayak pekerjaan kita. Contoh saya deh gitu ya, saya kan dosen, saya mengajar. Saya baru dapat uang tunainya itu akhir bulan. Sedangkan kebutuhan Setiap hari iya, ada. kebutuhan Ya kalau setiap hari. saya misalnya punya satu kesempatan untuk setiap hari saya bisa dapat uang tunai, kan lebih enak ngerjain itu Iya, dong gitu. betul. Nah, sebagian besar orang-orang begitu sekarang. Oke, Gitu. ya, Itu jadi yang saya amati. tidak fokus ya jadinya. Betul, ya. menjadi tidak fokus dalam menggarap, Dalam menggarap pekerjaannya. pekerjaan Dan itu. memang sebagian besar sekarang WFH kan. Iya. Jadi balik lagi, mereka punya tempat dan mereka kayak punya kesempatan gitu ya untuk mengerjakan yang lainnya. Ya, 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 ya. Sehingga ya muncul konflik-konflik itu ya Bu Yani ya. Dan bener. itulah kenapa kalau ternyata di rumah juga bisa tidak nyaman begitu. Meskipun Betul tidak 100% sekali. tidak Iya, nyaman ya, tapi ada hal-hal yang membuat tidak Iya, nyaman. Nah, itu tantangan-tantangan itu. Kemudian kalau ada tantangan, kita perlu tahu sebenarnya tantangan ini ada dampak negatif atau positifnya gitu untuk kita. Kita akan bahas di segmen setelah yang satu ini, Bu Yani. Dan saudara, kita masih akan membahas terkait dengan topik kita kali ini, tapi setelah yang berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.